Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera berencana mengumumkan pengganti Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS siang ini. Informasi yang berkembang muncul beberapa nama yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Lutfi sebagai Presiden PKS. Salah satunya Anies Mata yang saat ini menjabat sebagai Sekjen PKS. Banyak kalangan menilai kasus yang menjerat Lutfi menjadi tsunami politik bagi PKS. PKS sendiri mengaku merasa dizolimi dan disakiti. Namun kasus yang menjerat kadernya ini dijadikan satu momentum agar PKS semakin solid. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama 17 jam di KPK, Lutfi resmi menyatakan dirinya mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Saya menyampaikan kepada seluruh kader, kepada pengurus, terutama kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, bahwa mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera kepada Ketua Majelis Syuro agar kemudian segera bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi dan kemudian agar saya bisa menjalankan proses ini secara baik dan bisa berkonsentrasi. Insya Allah PKS, ada saya, tanpa ada saya, dia akan terus bekerja dan akan masuk dalam 3 besar insya Allah. Pemirsa, 2 nama petinggi PKS muncul sebagai kandidat pengganti Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan juga Sekjen Anies Mata adalah nama-nama yang santer terdengar di kalangan partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut. Hidayat Nur Wahid dinilai layak menggantikan Lutfi Hasan Ishak karena dianggap paling mampu mengembalikan citra PKS yang terpuruk akibat ditetapkannya Lutfi Hasan Ishak oleh KPK sebagai tersangka suap terkait impor daging sapi. Ketua fraksi PKS DPR ini juga dinilai berhasil ketika menjadi Presiden PKS setelah era Nur Mahmudi Ismail. Selain Hidayat Nur Wahid, Anies Mata juga disebut sebagai kandidat paling kuat menggantikan Lutfi. Kabar yang berembus, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin lebih menyukai Anies Mata ketimbang Hidayat Nur Wahid. Posisi Anies Mata yang 3 kali menjabat Sekjen PKS antara lain yang menjadi pertimbangan. Ini semua akan kita serahkan ke Majelis Syuro. Ini lagi kita bicarakan. Iya, masih kita bicarakan karena ini domainnya domain Majelis Syuro. Kita tidak punya mekanisme seperti yang biasa ada penggantian itu nggak ada gitu. Jadi ini harus mandatnya dikembalikan ke Majelis Syuro. Kan kita ini dipilih oleh Majelis Syuro kan. Menurut rencana, pengganti Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS akan diumumkan langsung Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin usai salat Jumat hari ini di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim Liputan Metro TV. Dan kita akan bergabung dengan Jurgen Alivia yang saat ini berada di kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta. Jurgen, bagaimana perkembangan pembahasan pengganti Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS? Ya, Syahnas dan Prita, teka-teki terkait siapa kader PKS yang akan menggantikan Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS telah terjawab oleh Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfuz Siddiq. Mahfuz tadi memberikan statement terkait 2 nama calon terkuat atau 2 kandidat terkuat yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Syuro PKS, yaitu Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid dan Sekjen DPP PKS Anies Mata. Mahfuz menyatakan sebenarnya ada 7 nama yang dibicarakan sejak kemarin, namun dari konsultasi yang dilakukan oleh Majelis Syuro bersama 3 lembaga tinggi yaitu DPP, MPP, dan DSP Partai Keadilan Sejahtera, dari 7 nama mengerucut menjadi 2 nama yaitu Hidayat Nur Wahid dan Anies Mata. Dan sesuai ADART DPP PKS, Mahfuz menyatakan 99 anggota Majelis Syuro berpeluang maju sebagai capres partai dan hingga saat ini yang berpeluang adalah 2 orang yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Syuro. Dan meski ada kesan masih ada perpecahan di dalam tubuh PKS sendiri, adanya faksi keadilan dan faksi kesejahteraan, Mahfuz menolak ada anggapan perpecahan di dalam PKS dan 2 nama calon atau 2 kandidat terkuat yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Syuro merupakan 2 kader PKS dan memiliki visi yang sama, dan semua kader di PKS solid untuk mendukung nantinya siapa Presiden PKS yang baru. Dan nanti pukul 2 siang
rencananya Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin akan mengumumkan langsung nama presiden baru dari Partai Keadilan Sejahtera. Berikut petikan wawancara kami dengan Wasekjen DPP PKS Mahfuz Siddiq. Nama yang diusulkan itu sudah mengkerucut kedua nama. Yang pertama Pak Hidayat Nur Wahid yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR RI, dan yang kedua Pak Anies Mata yang sekarang ini menjabat Sekjen sekaligus Wakil Ketua DPR. Dua orang ini tokoh yang sangat layak, pantas menggantikan Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden DPP PKS. Sampai sekarang Ketua Majelis Syuro masih terus melakukan konsultasi ya ke sejumlah pihak untuk memutuskan siapa yang akan secara definitif menggantikan Lutfi Hasan Ishak. Dan insya Allah nanti jam 14.00 ya secara resmi Ketua Majelis Syuro akan mengumumkan siapa pengganti Presiden DPP PKS. Demikian Syahnas dan Prita, kami akan terus melaporkan perkembangan terbaru dari kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Jurgen Alivia melaporkan dari DPP PKS. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak masih tercatat sebagai anggota DPR Komisi 1. Ya, BK DPR masih menunggu putusan hukum tetap dari pengadilan. Tersangka itu belum tentu salah, jadi kita tidak bisa orang tersangka terus diberikan sanksi, itu tidak bisa. Oh iya, masih tetap aktif, karena memang belum tentu bersalah yang bersangkutan. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dulu. Kementerian dan lembaga negara lain tidak dapat dipungkiri kerap menjadi sapi perah para pejabat maupun juga oknum yang berada di dalamnya. Ya, lembaga birokrasi tersebut bahkan diduga menjadi sumber pemasukan dana untuk mengeruk keuangan negara demi kepentingan pribadi maupun golongan. Pengungkapan berbagai kasus korupsi oleh KPK mengindikasikan para oknum pejabat negara kerap menggunakan perantara atau maklar dalam menjalankan aksinya. Untuk kasus suap daging impor, terungkap seorang maklar proyek, Ahmad Fatana. Penyidik KPK menyatakan Fatana menjadi kaki tangan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Meski demikian, sinyal main ini dibantah DPP PKS yang memastikan Ahmad Fatana yang tertangkap tangan oleh KPK terkait suap impor daging sapi hanya menjual nama Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak untuk mencari proyek. Ketua DPP PKS Refrizal menegaskan Ahmad Fatana yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan hanya satu kampung dengan Sekjen PKS Anies Mata. Fatana bukanlah kader PKS atau staf khusus atau juga Sespri Lutfi Hasan Ishak. Saya menganggap ini banyak kejanggalan dan keanehan ya. Sedangkan tadi dinyatakan Ustadz Lutfi dinyatakan tersangka, ini banyak keanehan dan kejanggalan. Yang jelas keanehan pertama begitu cepat ya dinyatakan tersangka, dan orang dekat dinyatakan orang dekat itu kami tidak mengenal orang itu. Refrizal mengungkapkan Ahmad Fatana selalu mengaku-ngaku sebagai orang dekat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang ujung-ujungnya meminta proyek-proyek yang dibahas di Komisi 4 DPR. Untuk kasus suap impor daging sapi, diduga Lutfi Hasan Ishak melalui Ahmad Fatana dijanjikan menerima 40 miliar rupiah untuk memuluskan direksi PT Indogona Utama mendapat kuota impor daging sapi. Seperti telah menjadi rahasia umum, staf ahli menteri atau staf khusus pejabat di badan serta lembaga pemerintah kerap menjadi penghubung untuk membahas berbagai proyek yang sedang berjalan. Saat ini Ahmad Fatana dan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak sama-sama menjadi tersangka dan penyidik KPK berupaya menggali hubungan keduanya dalam kasus impor daging sapi. Tim Liputan Metro TV.